pasar modal kita itu masih kecil. Artinya ya inilah peluang kita sebagai warga negara Indonesia sendiri, WNI, untuk bisa berpartisipasi meramaikan dan juga dapat potensi cuannya. Halo investor ajaib sekalian, kita bertemu lagi dengan program Cuan Talks Ajaib Sekuritas. Hari ini kita kedatangan dengan sosok yang mungkin teman-teman investor sekalian udah familiar banget ya dengan sosok ini yang memang sudah terjun di pasar modal dari zaman beliau muda sampai sekarang, sampai saat ini. Dan mungkin biasa dikenal dengan sebutan Mince. Ayo, udah pada kenal pasti ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol banyak, cerita-cerita, nggak heavy pembahasannya, tidak melakukan analisa saham seperti biasanya, tapi kita akan lebih banyak sharing nih dengan bintang tamu kita kali ini, Mbak Friska Devi. Halo Mbak Friska, apa kabar? Halo Mbak Zizi, alhamdulillah baik, sehat. Oke, Gimana kabar Mbak Zizi? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Mbak Friska hari ini udah mau datang ke Ajaib dan kita akan sharing bareng selama beberapa menit ke depan dengan Mbak Friska. Oke Mbak Friska, mungkin udah banyak lah ya investor muda saat ini yang mengenal Mbak Friska gitu ya. Mince. Mbak Friska adalah seorang pelaku pasar modal, pembangun salah satu komunitas investasi I can say paling besar ya di Indonesia, investor saham pemula dan juga ngerti saham. Nah mungkin saat ini banyak nih investor kita yang pengen mengenal lebih dalam dengan Mbak Friska gitu ya. Biasanya kita kalau IG Live ngeliat sosok Mbak Friska tuh share terus, tapi mereka kepo sebenarnya nih Mbak Friska tuh gimana sih awal memulai perjalanannya tuh seperti apa. Mungkin Mbak Friska boleh gak memperkenalkan diri dulu dan gimana sih awal mula Mbak Friska membangun ISP maupun ngerti saham. Oke, sebelumnya mungkin salam kenal buat teman-teman semuanya. Biasa dipanggil Mince Friska ya, atau Mince aja sih ya. Iya. Sebenarnya kalau sekarang mungkin aktivitas lebih fokus di rumah ya, handle anak-anak segala macam, cuma memang masih sambil terus berkarya. ini yang nggak bisa berhenti sampai kapanpun kayaknya, selama masih sehat ya artinya. Kalau dibilang sejarah mendirikan komunitas sampai bisa ke ngerti saham secara online besar juga, itu tentunya nggak langsung instan. Itu udah sebenarnya dibangun dari tahun 2014. Sudah hampir mau 10 tahun ya Mbak hampir Friska ya. Satu dekade lah hidup di dunia perkomunitasan dan persosial mediaan ini. Itu pun juga setelah lulus kuliah dulu ya, terus tergerak aja kayak tergerak hatinya untuk saling sharing, berbagi tentang apa yang aku rasain juga selama berinvestasi di pasar modal ke orang yang lebih banyak lagi. Jadi nggak mengerucut hanya untuk orang-orang yang berbackground ekonomi lah, atau mungkin mereka-mereka yang punya modal gede, tapi mungkin lebih menjangkau masyarakat yang lebih luas. Jadi akhirnya ya terbentuklah komunitas ISP yang sekarang mungkin udah di 65 kota atau regional ya. Terus kemudian ngerti saham dengan follower 1,3 juta sekarang. Itu semua nggak dibangun dalam waktu selama pandemi doang. Itu udah dari lama gitu ya, baratnya udah akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya ya, sampai alhamdulillah udah bisa sebesar sekarang. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Mbak Friska, apa sih yang bikin Mbak Friska dan juga tim ya memiliki ambisi besar nih untuk memajukan pasar modal di Indonesia? Bisa dibilang tuh Mbak Friska dan tim adalah anak-anak muda paling awal gitu ya yang membangkitkan pasar modal di Indonesia gitu. Apa itu Mbak kira-kira? Sebenarnya yang paling gregetan itu dulu kan pasar modal masih sepi banget. Bahkan jumlah investor tuh 400 ribu dulu 2010. Terus berangkat dari situ aku sama teman-teman, kenapa sih ini produk tuh bagus gitu, mahasiswa pelajar aja bisa, tapi kenapa orang banyak yang belum tahu, bahkan banyak yang skeptis. Jadi dari situ kayak gregetan, pengen ayo dong gitu kenal ya, ini salah satu produk bagus, nggak cuma investasi tuh taunya tanah, rumah, properti itu enggak gitu. Ada pasar modal, ada alternatif gitu buat masyarakat yang
mereka modalnya mengakunya pas-pasan nih. Wah, modal pas-pasan berinvestasi itu bisa banget. Jadi berangkat dari keprihatinan itu dan lagi pengen banget visi kita tuh bisa ngelihat jadi saksi hidup ya. Salah satunya menyaksikan minimal banget jumlah investor saham di pasar modal itu 10% dari total penduduk Indonesia. 10% aja minimal. Sampai tahun ini pun belum tercapai. Belum ya. Dari 2010. Makanya masih terus gregetan sampai itu tercapai, kayaknya mungkin baru lega gitu. Itu tahap 1. Nanti tahap-tahap berikutnya target kita masih terus inilah bikin biar semangat terus tetap ngedukasi. Oke, luar biasa banget nih teman-teman ya, ambisinya Mbak Friska, tim YSP, ngerti saham yang tiap hari itu di sosmed gak berhenti gitu, edukasi terus investor-investor baru yang baru terjun ke pasar modal ya. Oke Mbak Friska, berbicara tentang pengalaman investasi nih, kira-kira dari pengalaman investasi Mbak Friska pribadi itu udah sejauh mana sih, dan boleh tahu nggak kayak instrumen investasi yang udah pernah dicoba tuh apa aja? Iya, kalau itu aku flashback ke 2009-2010 ya. Itu pertama kali mungkin memang pas awal kuliah, terus kenalnya langsung dengan pasar modal. Jadi jujur ya, produk investasi pertamaku itu saham. Bener-bener saham. Bahkan saat itu saham dengan reksadana itu lebih sedikit booming saham dibanding reksadana, karena zaman dulu reksadana mahal ya, butuh dan masih ribet, harus ke aset manajemen dan yang lainnya. Jadi ya saat itu awal kenal saham, kemudian mulai pelajarin instrumen pasar modal yang lainnya, akhirnya coba ke reksadana, terus belakangan cobain yang mungkin masih terdengar jarang ya, ETF, exchange traded fund, itu juga kan masih orang belum begitu kenal. Jadi so far masih berkutat aja di produk-produk pasar modal. Kalau ditanya investasinya saat ini di instrumen apa, masih cinta dengan pasar modal. Luar biasa. Berarti saham adalah instrumen pertama yang Mbak Friska coba untuk mulai ya. Iya, udah jatuh cinta duluan lah dulu waktu itu dengan saham dulu. Baru malah setelah itu merambat ke produk investasi lainnya. Oke. Nah Mbak, selama berjalan nih journey untuk investasi terutama di saham, kendalanya apa sih Mbak Friska yang pernah Mbak Friska alami atau sampai saat ini gitu masih struggle dengan kendala tersebut atau tantangan tersebut? Kalau alhamdulillah kalau sekarang kayaknya nyaris udah nggak ada hal yang perlu di-strugglingkan ya. Maaf ya bahasanya campur-campur nih Inggris Indonesia. Tapi kalau dulu ingat waktu masih awal-awal, itu jelas kalau rugi. Namanya pemula ya, pasti kan psikologinya masih belum kebentuk segala macem. Rugi banyak waktu posisi masih uang terbatas dan mahasiswa itu beda ya, ketika rugi banyak ketika mereka udah punya income pas udah kerja. Jadi kayak ya hampir bingung ya, apa udahan aja, apa give up kayak gitu. Itu yang pertama ya kalau pas lagi ngadepin rugi. Kemudian circle ya. Dulu aku ngerasa tuh kayak nggak ada teman-teman yang sama-sama pejuang investor kayak gitu. Jadi sepi gitu, ya ampun, kita investasi cuma ketemunya 1-2 orang, 3 doang gitu teman-teman yang sama-sama udah investasi saham. Jadi ternyata circle itu penting banget sih untuk bisa ngebantu kita ya, ngeboost semangat biar tetap bisa investasi. Dan selain itu mungkin apalagi yang perlu di-strugglingkan ya. Ya mungkin dalam hal evaluasi ya. Ini yang nggak semua orang mampu juga ya. Ya perlahan pasti bisa gitu. Tapi ketika dalam 1 tahun kita melakukan evaluasi, terus dulu kan aku awal-awal trader ya. Oh pas awal masuk malah jadi trader banget. Pokoknya ya dulu mana ada kan kepikiran buat long term invest ya di umur 18-19 tahun kan kayaknya ya enggak ya. Jadi ya dulu pokoknya trading buat jajan kayak gitu. Tapi pernah pada ketika itu 1 tahun diakumulasi itu ternyata banyak loss-nya gitu ya, walaupun ada cuan tapi ternyata banyak loss-nya. Dari situ belajar yang namanya portfolio evaluation ya, kita evaluasi setiap tahun itu wajib banget ternyata. Jadi kita tahu nih loss sama cuannya banyakan mana nih. Trading terus tapi ternyata ini banyakan loss-nya. Oke, jadi evaluasi tuh sebenarnya penting ya Mbak Friska kita lakukan untuk tahu nih banyak loss-nya atau profitnya. Jangan main asal trading aja gitu ya. Oke, nah tadi Mbak Friska menyebutkan psikologi dalam berinvestasi. Boleh nggak Mbak Friska berikan tips nih ke para investor ajaib sekalian, cara Mbak Friska pribadi nih mengendalikan psikologis dalam berinvestasi itu seperti apa? Nah kalau ngobrolin psikologis, ini aku teringat ya, aku kayaknya baru tahun ke-4
atau menjelang tahun kelima itu baru punya psikologi mental yang tertata. Artinya selama 5 tahun awal itu masih gampang galau ya. Artinya ya cuan nggak optimal karena masih gampang panik segala macem. Tapi dari situ akhirnya aku belajar apa sih yang bikin selalu panik kayak gitu ya. Ya pasti yang malah psikologi. Tapi kan psikologi pasti ada nih faktornya apa. Nah yang aku pelajarin dari pengalaman ternyata yang pertama itu faktor modal. Seringkali mungkin karena aku masih waktu itu nggak punya uang banyak, dalam arti dana nganggur banyak ya. Jadi kadang uang panas aku pakai. Gitu. Jadi faktor modal itu ternyata menentukan banget ketenangan batin kita dalam investasi. Jadi itu yang aku simpulin ya. Yang pertama, wah emang bener-bener nih kalau mau investasi yang tenang nyaman itu duitnya jangan sampai ada campuran sama uang panas gitu. Uang yang dingin semua lah gitu. Terus setelah itu dari sisi knowledge ya. Knowledge itu semakin kita belajar banyak ya, artinya kan kita memang dituntut untuk terus belajar ya. Semakin kita tahu banyak itu justru semakin bisa membuat kita bisa banyak melakukan trial and error. Jadi nantinya mungkin karena 5 tahun pertama itu aku belum tahu banget atau mungkin belum nemu banget nih mana sih karakter ataupun strategi apa yang pas buat aku sendiri gitu. Jadi masih banyak trial and error. Tapi ya lumayan dari 5 tahun itu banyak trial and error, akhirnya jadi tahu oh ternyata karakterku lebih cocok pakai strategi yang kayak gini. Jadi kalau pas udah kita tahu strateginya apa atau kliknya di mana, nah itu bikin kita lebih tenang investasi maupun tradingnya. Itu strategi. Kemudian juga target return. Ini yang selalu aku pegang dari dulu. Dulu aku muluk-muluk banget ya. Namanya modal kecil kan pasti pengennya bisa cuan gede ya. Wah, lihat modal ada 2 juta gitu. Gimana nih bisa kita puterin trading sampai 5 juta gitu. Jadi kayak membabi buta ya. Akhirnya ugal-ugalan trading ya di saham-saham penny stock lah segala macem. Ternyata itu sangat berpengaruh. Harus punya target return itu yang realistis. Itu yang aku simpulin ya dari pengalamanku pribadi. Dengan punya target yang realistis itu akhirnya ya membawa kita punya strategi yang lebih slow down ya, nggak menggebu-gebu, nggak kesannya investasi itu kayak balapan atau siapa cepet dia cuan kayak gitu, enggak gitu, karena kita ngurusin kebun kita sendiri gitu, nggak usah terlalu sibuk ngurusin kebun orang lain gitu. Jadi kita ya udah bikin target yang realistis untuk kebun kita sendiri, portofolio kita sendiri. Katakanlah tiap tahun sampai detik ini pun aku masih tetap realistis. Tahun bisa cuan 10% dari modal ya, total modal yang aku punya itu udah achievement banget buat aku gitu. Jadi gak muluk-muluk harus 50%. Atau bahkan yang pemula biasanya kan wah 100% nih harus balik modal nih dalam setahun. Dulu awal-awal sempat merasakan itu, tapi ternyata itu ngebantu aku punya psikologi yang ya bagus lah sampai detik ini. Jadi udah gak perlu struggling lagi dengan yang namanya mental atau psikologi. 3 itu sih yang aku pegang. Berarti kalau aku boleh simpulin dikit nih teman-teman investor, kalau mau memiliki psikologis berinvestasi yang baik, pertama sebenarnya ada prosesnya ya Mbak Friska juga di tahun keempat atau kelima gitu ya baru bisa mengendalikan gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi modal, jangan pakai uang panas biar gak was-was, investasinya tuh tenang, pakai uang dingin. Kedua knowledge-nya ya Mbak Friska ya, jadi kita bisa lebih menata strategi yang tepat juga. Dan yang ketiga tadi adalah set goals-nya itu secara realistis ya Mbak Friska. Gak perlu terlalu idealis lah gitu. Betul. Toh investasi kan kita gak balapan. Ya mau balapan sama siapa sih? Mau nunjukin ke siapa sih kayak gitu. Nah Mbak Friska, kalau berbicara mengenai instrumen investasi, kalau untuk pemula nih ya, menurut Mbak Friska lebih tepat saham kah atau reksadana? Dua-duanya tepat sebenarnya. Karena jujur aku pribadi kan pemula dulu berangkat langsung nyobain saham. Jadi kalaupun ada pemula yang dia mau nyobain saham langsung pun, selama memang dianya dari sisi knowledge dan juga profil risikonya dia juga berani gitu ya mau nyobain saham, nggak apa-apa sebenarnya. Atau kan dari 100.000 atau under 1 juta aja kan nggak apa-apa cobain gitu. Jadi nggak serta-merta aku selalu state pemula tuh harus dari reksadana dulu, nggak juga gitu. Karena pengalamanku pribadi kan dari saham langsung gitu, malah setelah itu baru kenal reksadana. Jadi keduanya sama-sama tepat, tinggal nanti teman-teman
sesuaikan nih dengan kapasitas teman-teman ya, dari sisi knowledge-nya maupun dari sisi keberanian untuk mulai. Biasanya kalau yang aduh saya masih takut nih lihat volatilitas saham, ya udah cobain reksadana. Tapi kalau ada yang tipe kayak aku 13 tahun yang lalu ya, misal wah simulasi aja nyenengin nih, gimana yang langsung nih, cobain aja langsung saham, ya nggak apa-apa. Yang penting pakai modal yang kecil dulu aja, baik saham maupun reksadana. Jadi nggak versus ya, tapi dua-duanya boleh dicobain. Atau mau barengan juga nggak apa-apa, saham cobain, reksadana cobain. Cobain gitu. dulu biar kalau modalnya kerasa banyak. ya. Iya betul. Tapi kalau yang terbatas kayak aku dulu, pilih salah satu dulu deh gitu, saham gitu. Oke, tapi ini Mbak Friska biasanya pemula kalau diajakin untuk mulai investasi, aduh masih takut nih, masih awam. Nah kita bilang it's okay, sesuaiin aja sama profil resiko dari masing-masing masing-masing orang ya. investor, masing-masing orang. Mereka bingung gimana ya cara gue menentukan profil risknya gue pribadi. Nah gimana tuh Mbak Friska kalau ada pemula yang dia tuh aja masih bingung gitu menentukannya gimana? Sebenarnya gampang untuk di awal ya, langkah di awal untuk bisa tahu kita udah siap belum nih terjun di saham atau mungkin di instrumen lain. Itu tinggal kita tanya ke diri sendiri aja, udah paham belum basic knowledge-nya, minimal basicnya aja dulu deh gitu. Itu yang selalu aku tekankan juga ke teman-teman lainnya. Kalau dari basic keilmuan aja masih belum tahu ya, apa coba untung ruginya investasi saham, nggak tahu lah, kayak gitu gimana mau nyobain di saham gitu ibaratnya kan. Jadi minimal basic ilmunya itu udah punya. Kalau itu udah punya, dia bisa, artinya bisa mengartikan, oh ini dari sisi risiko kayaknya udah bisa nih aku antisipasi, udah bisa nyusun strategi meminimalisir risiko. Jadi cobain di saham juga nggak apa-apa. Atau misal kalau dirasa ya tadi basic knowledge, aduh belum minca biasanya gitu, belum paham. Ya udah kalau jawabannya belum paham, cobain yang dari instrumen paling mudah aja, reksadana itu ya. Nah tapi sejalan pengalamanku buat tahu persis profil risiko kita, itu ternyata nggak bisa diketahui banget di awal kayak gitu. Memang harus terjun sih ya, terjun dengan trial and error, itu yang nantinya orang tuh akan bisa merasakan sendiri. Betul. Apakah aku ini konservatif atau moderate atau yang agresif. Kalau dulu kan aku awal-awal itu agresif. Dan perlu aku state di awal bahwa yang namanya profil risiko itu sewaktu-waktu bisa berubah. Fleksibel, menyesuaikan situasi dan kondisi. Awal-awal aku agresif nih karena aku udah paham nih di saham itu seperti apa. Jadi aku risk taker, berani terjun langsung di saham. Tapi ketika mulai udah bertambah usia, bertambah tanggung jawab, aku ngalamin yang namanya pergeseran. Loh kok aku gak bisa seagresif dulu ya waktu zaman masih ini belajar di perkuliahan gitu. Akhirnya agak moderate ya, mulai diversifikasi ke instrumen yang ya tidak seagresif saham. Terus mulai berubah lagi pas udah nikah, udah punya anak. Loh kok sekarang aku moderate aja kayaknya ini ya, kayaknya lebih ke konservatif gitu. Karena situasi kondisinya tidak mendukung untuk misal trading ya. Betul. Kayak zaman lajang ya, mengingat waktu juga udah banyak ngurus anak, rumah. Ya akhirnya sekarang profil risikoku lebih cenderung ke konservatif gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa setiap profil risiko orang itu sampai seumur hidup akan seperti itu. Ternyata enggak. Ternyata yang namanya profil risiko itu sangat menyesuaikan nanti dengan situasi dan kondisi kita di masa-masa tertentu kayak gitu. Ya intinya nyemplung dulu ya Mbak Rizka ya, dari pengalaman. Itulah guru terbaik kalian untuk belajar juga. Dan pasti akan berubah-berubah tergantung dengan situasi dan kondisi kita pada saat itu. Betul, harus sadar diri ya, lebih ke sadar diri. Dulu aku sih mikirnya, wah bisa nih trading seumur hidup kayaknya. Trading for living. Wah, giliran udah punya anak, ngurus rumah, waduh ini mah gak bakal bisa sempet kayak gitu. Jadi ya mungkin nanti akan berubah lagi, mungkin ketika anak-anakku udah pada kuliah, sekolah gitu ya, udah pada sibuk di rumah sendiri, ngapain nih, ya udah trading. Jadi ya udah sekarang aku jadi fleksibel aja dengan yang namanya profil risiko. Oke. Nah Mbak Friska, kebetulan nih kita lagi mengangkat sebuah campaign namanya Waktunya Konsisten. Buat para investor ajaib yang mungkin
tahun-tahun sebelumnya udah berani untuk mulai. Iya. Sekarang kita ngajak mereka untuk konsisten. Nah itu berat gitu tuh. ya. Itu berat gitu ya. Berat banget Tapi tenang itu. aja, dengan Ajaib semua jadi mudah gitu ya konsistennya. Asik. Nah, aku mau nanya nih Mbak Friska, Iya. penting gak sih menurut Mbak Friska konsisten dalam berinvestasi? Tipsnya apa nih Mbak Friska? Dibilang penting banget ya. Penting. Sangat penting yang namanya konsisten. Makanya kampanye ini pas banget dengan pengalamanku pribadi yang berarti kurang lebih 13 tahun berjalan ya. Untuk bisa survive di market dan kita masih eksis punya portofolio di pasar modal, itu jujur tantangannya gede ya. Apalagi buat pemula. Karena aku masih inget nih era 2010 itu kan saham masih sepi. Investor apalagi. Ada mungkin beberapa orang yang seangkatan ya, dalam arti seangkatan jadi investor di pasar modal. Oh, oke. Ada mungkin 20-an lebih ikut sekolah pasar modal ya. Di situ yang bertahan atau konsisten sampai tahun 2023 ini itu bisa dihitung jari nggak sampai 5. Nggak sampai 5. Artinya kan memang untuk bisa konsisten itu nggak semua orang bisa ya. Tantangannya yang aku lihat itu, atau mungkin lebih langsung ke tipsnya ya. Yang pertama itu circle dulu. Circle itu ternyata penting. Semakin kita menjauh dari circle dunia investasi, semangat kita tuh akan turun. Semangat investasinya ya, semangat investasi kita tuh pasti bakal turun. Itu udah pasti. Aku bisa mengatakan itu pasti karena semua di lingkunganku, teman-temanku yang udah menjauh ya dari circle ngobrolin saham, ngobrolin investasi, mereka udah hengkang duluan dari pasar saham. Artinya udah mandek gitu. Malah sekarang baru nanya lagi, ajarin lagi dong. Aku lupa nih dulu gimana belajar, ya baru balik gitu. Itu circle. Jadi coba cari forum ya. Di Ajaib kan ada forum, itu salah satu tujuannya ya untuk menjaga semangat teman-teman, vibe investasinya tuh biar dapat. Jadi ya harapannya dari situ bisa konsisten karena ada teman ngobrol, teman yang dalam tanda kutip sefrekuensi gitu ya, ngobrolin saham, investasi, itu penting. Makanya aku diriin komunitas biar akunya juga tetap dapat vibe semangatnya gitu ya. Nah, itu circle. Kemudian biar bisa konsisten ya kita harus selalu punya tujuan. Itu juga jujur tujuan itu yang selalu jadi trigger aku sih buat selalu nyisihin income yang kita punya diinvestasikan. Karena biasanya kalau nggak ada tujuan, lah kita investasi mau buat apa sih kayak gitu. Oh saya investasi mau buat ngelunasin dana haji misal. Oh saya investasi mau buat beli rumah pertama atau kedua nantinya. Itu tujuan itu jujur yang selalu men-trigger aku dan suami saat ini ya untuk jor-joran. Pokoknya ada income masukin ini rekening investasi, ada income masukin lagi. Gitu terus ya, jadinya ya mau tidak mau akhirnya konsisten dengan sendirinya. Tujuan itu penting banget ya. Circle, tujuan, kemudian yang dari pengalaman untuk bisa konsisten ya tentunya kita harus paham ya. Iya, betul. Paham dengan apa yang kita lakukan ya, dalam arti ya investasi ini. Kita investasi itu di instrumen apa sih, benar-benar pahami benar, dan kita harus open minded ya terhadap perkembangan pasar modal itu sendiri. Karena jujur ya nanti teman-teman pasti akan merasakan ya ketika berinvestasi di pasar modal tahun ini dengan mungkin 10 tahun lagi, itu kan tentu akan beda. Jadi kita ya welcome, harus terbuka dengan perubahan-perubahan atau strategi investasi ke depannya. Oke, semangat terus konsisten untuk investasi supaya goals-goalsnya tercapai pelan-pelan ya Mbak Friska. Bisa sulit ya, tapi masih bisa diusahakan. Betul, setuju banget sama Mbak Friska dengan tips-tipsnya ya. Tadi circle-nya mendukung ya, lingkungannya, environment-nya mendukung untuk sama-sama gitu memiliki goals, financial goals ke depannya yang baik. Terus yang kedua dari goals-nya sendiri ya, tujuannya tuh apa, dan yang ketiga paham gitu dengan instrumen investasinya, jangan ikut-ikutan aja tapi FOMO ya, tahu benar. Kebanyakan gitu sekarang ya, ikut-ikut giliran loss marah-marah jadi trauma. Iya benar, itu trauma ya kadang yang membuat orang jadi tidak susah konsisten. Balik lagi, takut jadinya. Oke. Nah Mbak Friska nih menarik banget. Akhir-akhir ini Ngerti Saham nih lagi viral banget membahas suatu konsep frugal living ya. Betul ya. Nah Mbak Friska boleh gak nih dijelasin konsep frugal living itu seperti apa? Karena mungkin banyak teman-teman di sini yang suka ngeliatin ceritanya karena menarik dari berbagai experience teman-teman Ngerti Saham. Cuman mereka kayak emang frugal living tuh apa sih? Gitu. Bisa diceritain gak Mbak Friska? Jadi emang aku akuin sebulanan ini tuh aku fokus ya bahas nyentil itu sih sebenarnya gitu kan. Karena kalau di luar negeri tuh
kayaknya udah biasa gitu frugal living. Tapi di Indonesia kayak kesannya tuh orang-orang yang frugal living ya dianggap pelit lah atau segala macem. Nggak banget deh kayak gitu kan. Nah makanya kita mencoba memberikan perspektif nih terhadap yang namanya frugal living. Sebenarnya kan frugal living itu hidup yang cukup atau sederhana ya. Artinya kita tahu prioritas, poin pentingnya itu mana yang butuh dan mana yang ingin. Itu aja sebenarnya. Ya kita itu yang namanya frugal. Orang-orang bilang frugal pelit ya beda kayak gitu. Tapi frugal itu kita tahu mana yang memang menjadi prioritas kebutuhan, mana yang sekedar keinginan, dan ya kita tetap bisa hidup dengan sederhana gitu. Ya ibaratnya kayak kita mau beli HP, kalau misal memang ada kapasitas modal yang cukup mau beli iPhone ya silahkan gitu. Tapi kalau modalnya terbatas terus maksain mau beli iPhone, ya kenapa nggak beli yang lainnya dulu aja ya? Atau mungkin mau makan nggak harus langsung di restoran bintang 5 gitu. Ya makan di restoran sederhana juga nggak masalah kayak gitu. Yang sederhana nasi padang. Kalau itu mahal. Kalau itu mahal. Ya di warteg lah ya gitu. Yang penting kenyang kayak gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana, hidup cukup ya, sederhana, tahu prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Dan yang pasti rata-rata orang yang frugal itu mereka saving more ya. Itu udah pasti sih. Dan ujung-ujungnya pasti ke investasi dari yang mereka saving. Oke. Boleh ceritain nggak Mbak Friska satu experience dari membersnya atau followers yang ngerti saham yang pernah menceritakan tentang frugal living versi mereka yang menurut Mbak Friska wow banget ya, Mbak Friska tuh wah amazed banget nih, kok bisa kayak gini. Boleh ceritain nggak satu? Bentar, itu banyak banget, aku bingung milihnya. Dari sekian banyak capturean ya yang kita dapat curhatan di DM itu, tapi itu amazed semua sih aku. Wow, ada ya orang yang sampai segitunya. Kalau yang paling amazed tuh aku rasa aku nggak tahu dia tinggal di mana ya. Yang jelas di daerah layer 2 ya, bukan layer 1 kayak Jabodetabek. Dia suami istri dengan aku lupa budget ininya ya, income-nya mereka, tapi intinya mereka bisa melakukan frugal living dalam arti yang kebutuhan sehari-hari yang mereka benar-benar harus paham gitu. Mereka jarang liburan ya, pasangan suami istri dan udah punya anak 1. Mereka jarang liburan, kalaupun liburan gak harus keluar negeri, tapi ya di dalam negeri aja udah cukup lah gitu, healing-healing tipis-tipis ya. Kemudian yang aku highlight itu sangat disiplin banget dalam mengalokasikan kebutuhan bulanan. Jadi benar-benar mereka bulanan itu kalau aku lihat dari rincian yang dia curhatin atau tulis itu, wow bisa ya gitu. Masak sendiri ya itu memang bikin hemat sih jujur ya. Aku sebagai berumah tangga baru ngerasain oh my god, dulu aku ngabisin GoPay berapa banyak ya buat pesen makan, giliran masak sendiri itu ternyata wow jauh lebih hemat gitu ya. Dari ide-ide kecil-kecil ya, dari dan harus kompak sih memang ya. Suami istri itu aku lihat ya mereka udah mengkomunikasikan dengan betul ya, udah punya visi misi mau frugal living. Ya akhirnya bisa mereka tercapai punya saving dan investasi itu sekian ratus juta gitu dari hasil 3 atau 4 tahun gitu yang aku lupa gitu. Jadi mereka nahan banget ya, yang orang-orang pengen liburan ke luar negeri mereka nahan di dalam negeri aja dulu ya. Orang-orang pada ini staycation di hotel-hotel bintang 5 ya mereka masih nahan-nahan staycation yang deket-deket aja ya. Terus kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan mereka bisa press sedemikian rupa tapi tetap tercukupi. Artinya tidak pelit dengan anak, tidak pelit dengan kebutuhan suami atau istrinya, bisa tercukupi. Jadi ternyata banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya udah sukses menerapkan ya frugal living itu sendiri. Bahkan ada konsep sekarang itu financial independence, retire early ya. Itu juga mulai banyak ya FIRE, orang-orang pejuang FIRE yang menerapkan frugal living itu. Minimal mereka udah mencapai financial independence. Walaupun mungkin masih belum retire early ya, artinya masih usia produktif, tetap kerja. Tapi dengan menerapkan frugal living itu mereka udah capai FI-nya, financial independence. Itu yang wow bisa dong mereka, ya udah aku pasti juga bisa deh. Kalau aku sekarang pun masih berjuang untuk ini ya, untuk bisa FIRE seperti orang-orang di luar sana gitu, dengan mencoba menerapkan frugal living. Ini pun aku belum lama menerapkan ini sama sekeluarga ya, maksudnya mungkin baru selama pandemi aja.
Oke. Yang penting tuh ada kemauan ya Mbak Friska ya. Ada kemauan dan kita harus banyak baca cerita orang itu ternyata cukup berperan. Artinya kita dapat insight baru nih. Bisa nih orang kayak gini gitu. Iya, jadi kalau aku ngebaca pun dari yang tim Ngerti Saham share, kita tuh jadi ngelihat oh dia bisa ya. Berarti kemarin tuh aku seperti apa ya. Jadi kayak melihat kembali gitu. Kita seperti apa, membandingkan juga gitu. Sebenarnya bisa kok kayak mereka-mereka ini, cuma baik lagi ya mengeluarkan sesuatu sesuai kebutuhan. Betul. Oke. Nah Mbak Friska, kayaknya akhir-akhir ini juga melihat di akun pribadinya Mbak Friska lagi sibuk nih dengan buku barunya. Kalau bisa dilihat di sini ya, ada ijo-ijo nih. Mungkin nih, Mbak Friska bisa bener. Katanya tadi kalau ijo itu berharap portonya ijo. Amin. Jadi kalau baca buku ini insya Allah portonya ijo. Amin. Boleh diceritain mungkin Mbak Friska sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau mau tahu banyak, cus di bukunya ya. Boleh Mbak Friska ini sebenarnya buku kolaborasi sebuah buku pertama dan kedua ya. Udah lama sih, ini buku 2017 tapi yang ini baru banget bulan lalu ya 2023. Intinya sih ini cocok aja buat semua teman-teman yang newbie yang mau belajar strategi dan terutama mungkin mindset investasi, psikologi investasi. Nah itu semua udah kita kupas di situ semua sih. Alhamdulillah salah satunya udah best seller, yang satu soon ya tahun ini, semoga bisa menyusul. Amin kita doakan ya. Jadi bagi teman-teman investor ajaib sekalian yang pengen tahu nih isi bukunya apa, mungkin ada tips lebih dalam mengenai investasi dari Mbak Friska, bisa didapatkan buku di mana Mbak Friska? Di semua toko Gramedia. Di semua toko Gramedia. Di online shop juga banyak sih rekan-rekan yang jual. Nah udah gampang banget ya sekarang kalau mau beli bukunya, tinggal di check out ya. Kalau ada yang nggak paham tinggal DM aku aja bagian mana yang nggak paham. Jarang loh DM aku ya. Rajin nih Mbak Friska kalau aku lihat balas-balasin. Iya, selalu aku bersihin tiap hari itu DM. Oke. Gak boleh nyisa pokoknya. Iya, aduh ini berarti benar-benar dari hati ya ambisinya untuk mengajak anak muda Indonesia meramaikan pasar modal. Anak zaman now bilangnya passion. Betul. Oke, ya Mbak Friska, aku juga mau ngasih tahu sesuatu yang menarik. Kalau dari tadi Mbak Friska melihat ada kembang-kembang di sini. Ini kan bulan kasih sayang ya, Februari. Terus tadi bentar lagi ya. Tadi campaign kita tuh namanya konsisten, waktunya konsisten. Jadi bulan ini special treatment dari Ajaib buat teman-teman investor yang mau nikah. Boleh undang Ajaib di sosial media, kirim undangannya atau foto kalian sama pasangan. Nanti Bang Ajaib akan pilih, bisa kita kondangan langsung ke tempatnya Mbak Friska. Gitu. Iya, kita kondangan akan kita bawa hadiah saham. Intinya sih supaya para anak muda yang baru masuk dunia pernikahan biasanya tuh suka lupa gitu, abis itu honeymoon, jalan-jalan. Kita ajak yuk, konsisten yuk buat keluarga kecilnya. Jadi Ajaib akan bantu kalian untuk mulai hidup yang baru dengan konsisten investasi. Jadi bulan ini buat yang mau nikah, kirim undangannya ke Instagram Ajaib, tag Ajaib. Nanti kalau yang beruntung dan terpilih, kita datang kondangan Mbak Friska. Mantap. Jadi mau nikahan gak ya? Ini yang jomblo merapat di pojokan nih kayaknya. Ada yang bilang, Mbak bisa, Bang Ajaib bisa di 2025 gak? Kayaknya saya baru dapat jodoh ya. Oke, Mbak Friska, terakhir closing statement sebagai anak muda Indonesia yang punya ambisi besar meramaikan pasar modal. Yuk nih, mumpung bisa ditonton oleh puluhan ribu masyarakat Indonesia. Apa yang mau disampaikan nih Mbak Friska? Apa sih ya? Di sini aku sebenarnya tim hore aja kalau di Indonesia. Yang jelas gini teman-teman, yang nggak pernah aku bosan sampaikan ya, pasar modal kita itu masih kecil. Artinya ya inilah peluang kita sebagai warga negara Indonesia sendiri, WNI, untuk bisa berpartisipasi meramaikan dan juga dapat potensi cuannya. Jadi nggak cuma sorak-sorak hore meramaikan pasar modal, tapi di sini kita juga win-win solution, dapat cuan juga dari pasar modal. Jadi sangat sayang banget nih di hari gini yang semua udah serba melek teknologi dan segala macem, tapi belum nyobain
terjun investasi di pasar modal. Ingat IHSG kita itu belum sampai 10.000. Kalau 10.000 targetnya 10.000 ya. aja belum ya. Artinya ketika 13 tahun yang lalu aja IHSG pas aku mulai itu masih 3.000 dan sekarang udah sempat 7.000 lebih. Itu teman-teman udah bisa menyimpulkan sendiri. Kebayang nggak 13 tahun kemudian lagi? Kebayang nggak Mbak Friska sekarang berapa portonya? Dari 3.000 udah sampai 7.000 tuh. Ya pokoknya udah cukup lah ya, udah cukup. Jadi ini wah sayang banget kalau nggak dimanfaatkan peluang gede ini. Betul. Selalu ingat itu teman-teman ya. Perspektif jangka panjang ya, jangan Betul. lihat hariannya. Kalau lihat hariannya ya naik turun gitu. Tapi kita lihat potensi pasar modal kita yang benar-benar masih berkembang. Ingat Indonesia Emas 2045 itu target semua orang harusnya bisa financial freedom dari saham. Ya, minimal Indonesia dari maju. pasar modal. Oke Mbak Friska, thank you so much buat sharing-sharingnya hari ini. Investor Ajaib, semoga sharing session dengan Mbak Friska atau Mince bisa dapat memberikan motivasi ataupun inspirasi kalian ya untuk lebih semangat berinvestasi. Ataupun yang belum mulai, bisa yuk mulai dari sekarang ya Mbak Friska ya. Betul. Gak ada salahnya untuk coba dulu. Jangan nunda. Jangan nunda, betul. Kalau untuk investasi jangan nunda ya Mbak Friska. Ntar IHSG 20.000 baru dan mulai. Nyesel ya. Nyesel. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Friska untuk waktunya udah datang ke Ajaib. Mungkin aku nggak tahu, mungkin saya ada episode 3, 4, 5, 6. Oke. Kita undang Mbak Friska lagi. Kalau kalian rasa kurang, jangan lupa untuk komen kalau misalkan kalian mau undang siapa nih Ajaib buat sharing atau undang Mbak Friska lagi ada yang kurang dari pertanyaannya, monggo di komen aja, like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di program Cuan Talks bersama Ajaib Sekuritas berikutnya. Thank you Mbak Friska dan semuanya teman-teman. Thank you semua.